Pernah nggak sih Pak, bonus itu sengaja dipending sama Kemenpora atau memang udah lantar dulu gitu Pak? Nggak, kita nggak ada gitu. Ngaco ya? Ngaco itu. Halo viewer Indopos Channel, kembali lagi bersama program Ngaco Ngobrol ala indopos.co.id. Ya, kali ini kita datang di tempat yang sangat istimewa dan tamu yang nggak kalah istimewa. Beliau ini salah satu tokoh ya panutan anak-anak muda lah, dan panutan saya juga. Ya, beliau kebetulan ada di samping saya, ya kita sambut Pak Joni Mardijal. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik Mas Arif. Halo para viewer Indopos, ya, selamat jumpa di podcast Indopos. Ya, Pak. Oke Pak Joni, kita ngobrol santai nih, dalam artian kalau saya pelajari Pak Joni ini mungkin sosok tokoh yang mungkin kalau dibilang penggantinya tuh bingung kita. Ini setelah Pak Joni siapa lagi? Bingung gitu. Nah, Pak Joni ini viewer, Pak Joni menjabat sebagai Sekretaris Menteri di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Nah, beliau juga menjabat sebagai staf ahli bidang inovasi, pemuda dan olahraga juga. Ya, mungkin lebih detailnya kita juga nggak tahu nih perjalanan Pak Joni sampai dia ada di titik top level seperti ini, itu seperti apa sih? Ini kan biar viewer juga paham, buatannya oh perjalanannya juga nggak mudah. Nah, silakan Pak Joni, Ya. Gimana ceritanya tuh? Bisa? Baik Mas Arif, terima kasih kedatangannya di tempat saya. Di sini kalau ditanya bagaimana bisa sampai sini, saya juga bingung dulunya. Saya berawal cerita setelah tamat SMA. Saya diterima sebenarnya dua tempat. Pertama di Universitas Andalas dan satu di IKIP Padang yang FKT namanya dulu, Fakultas Keguruan Teknik, yang dibantu oleh EDB. Jadi di Indonesia pada saat itu ada dua fakultas teknik, Fakultas Keguruan Teknik yang dibantu EDB, IKIP Padang dan IKIP Jogja. Ya, itu mendapat ikatan dinas. Nah, saya tertarik nih ikatan dinas. Kalau saya kuliah ambil di Universitas Andalas, kuliah biasa, nanti tamat jadi sarjana. Sebenarnya tentu cari kerja. Kalau ikatan dinas, saya berpikir begitu kita tamat, tentu pemerintah akan cari kerja kita. Pemerintah yang mencari kerja, bukan kita yang mencari pekerjaan. Itu aja. Itu kenapa? Karena saya anak pertama, saya punya adik 4, orang tua ya hidup sederhana. Bapak ya pegawai kecil lah, PNS, ibu juga karyawan di PLN. Tapi PNS-nya tuh Kemenpora juga atau apa, Pak? Enggak, di Dagri, di Kementerian Dalam Negeri, ibu di PLN, karyawati di PLN, di BUMN gitu. Karena anak pertama, saya pikir saya harus meringankan beban orang tua. Jadi kalau ambil ikatan dinas, berarti setelah tamat saya dicari kerja oleh pemerintah. Itu untuk jadi guru. Ya udah, nggak apa-apa jadi guru. Jadi guru, saya juga berpikir saat itu, jadi guru nanti karir paling tinggi guru tuh kepala sekolah. Nah, Kepala sekolah atau yayasan. Nah, yayasan. Saya cuma pikir jadi kepala sekolah paling tinggi, golongan 4A, pensiun sudah. Hanya itu aja, ekspektasi saya yang tinggi itu. Dengan perjalanan, penugasan pertama saya di STM Negeri Biren dulu. Tahun berapa tuh, Pak? Tahun 85. Tahun 85 sampai? Begitu penugasan tuh saya tidak ambil ke sana, karena kasih pilihan oleh dekan waktu itu. Anda penugasan ini ke Biren, tapi TTUC Medan butuh jurusan Anda. TTUC itu Technical Teacher Upgrading Center. Kalau sekarang namanya P4TK. Jadi tempat pelatih guru-guru STM. Tentu saya pilih yang kota yang saya kenal, Medan kan. Nah, jadi saya nggak jadi ngambil ke Biren.
Saya ambil yang di Medan sebagai instruktur di TTUC. TTUC tahun 85 sampai 90 saya sebagai instruktur di sana. Nah, ini perjalanan ya, kenapa sampai sini. Makanya orang banyak nggak tahu bahwa saya ini orang teknik basicnya. Tahun 90, ayah saya meninggal, saya diminta ibu pulang kampung. Saya asli Kerinci. Ya, Kerinci salah satu kabupaten di Jambi. Kemudian saya bilang, saya mau pulang, tapi nggak ke Kerinci, di ibu kota provinsi saya, di Jambi. Oke, saya pulang ke Jambi. Jambi, masuklah saya di Kanwil, Departemen Pendidikan namanya dulu. Kanwil. Basicnya pendidikan. Pendidikan, di pendidikan. Jadi, 90. Terus, sampai 2007. Saya di Jambi. 2007 di Jambi dan bergeluti pendidikan terus, Pak? Iya, di Dinas Pendidikan. Nah, Dinas Pendidikan tahun 93 saya dipercaya sebagai Kepala Seksi Sarana Pendidikan Menengah Kejuruan itu mulai. Ya, tahun 97 kita gerakan reformasi kan? Iya, betul. Nah, kita PNS kan nggak boleh sebenarnya. Ya, tapi karena jiwa aktivis, ya 97 98 jiwa aktivis, saya sembunyi-sembunyi main. Bapak masuk aktivis juga kan? Ya, kenanya kalau PNS kan nggak boleh macam-macam kan? Tapi kita tetap kita dukung mau kan? Perubahan. Mau perubahan. Alhamdulillah terjadi perubahan. Jadi Gus Dur jadi presiden, Ya. kemudian beralih ke Bu Mega. Saat itu Bapak di Jambi? Di Jambi. Oke. Jambi. Saya sering bolak-balik Jakarta juga, ada urusan kan Jakarta. Kemudian terbentuklah kabinet Indonesia Bersatu. Indonesia Bersatu yang Pak SBY. Reformasi. Kemudian kabinet SBY pertama. Waktu Gus Dur, Menpora bubar. Ada 3 kementerian, departemen namanya dulu. Oke. Departemen Penerangan, Departemen Sosial, dan Kementerian Pemuda Olahraga. Dibubarkan, hilang. Nah, kabinet SBY pertama itu hidup lagi yang 3 ini. Penerangan jadi Kominfo, sosial tetap sosial, Menpora hidup lagi. Menteri pertama adalah Pak Adi Aksa Daud. Nah, inilah saya diajak ke Menpora. Nah, itu diajaknya seperti apa, Pak? Dalam arti kok diajak aja, open building atau gimana? Waktu itu kan karena Kementerian Pemuda Olahraga sempat bubar, udah kemana-mana, hidup lagi. Nah, sumber itu ya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu. Nah, ya, dan juga beberapa aktivis yang saya ada teman nyampaikan bahwa di Menpora perlu pegawai baru ya untuk membantu kementerian khususnya di bidang kepemudaan katanya. Ya udah, saya masukkan lamaran, alhamdulillah diterima 2007 itu. Nah, 2007 terima, alhamdulillah saya ditempatkan dapat jabatan eselon 3 sebagai kepala bidang organisasi kepemudaan. Nah, pada saat itulah saya mulai bergaul dengan teman-teman aktivis lagi kan. Terus tahun 2009 ganti menterinya, ganti Pak Adi Aksa ganti ke Pak Andi Mularangeng. Ya, itu saya dapat eselon 2 tahun 2011 sebagai asisten deputi kepemimpinan pemuda. Ya, saya jalani aja, alhamdulillah ya sampai sekarang. Jadi ada di eselon 2 itu ada 3 kali saya berputar itu. Kepemimpinan, organisasi kepemudaan, kemudian standarisasi. Nah, ini Pak, kembali sedikit di 2007 awal. Itu di saat kan di searchingnya tuh dari Kementerian Pendidikan. Ya. Itu gambaran Bapak seperti apa tuh? Terus, wah, saya mau masuk ke Menpora, terus apa? Apa memang dulu di zaman Bapak di Jambi atau lagi concern di dunia pendidikan, Bapak salah satu guru olahraga kah? Atau karena saya pikir kan Kementerian Pemuda dan Olahraga ini kan bidangnya itu. Saya guru STM, SMK Teknologi. Jurusan teknik sipil. Oh ya, nambahkan anak-anak tawuran udah biasa kita kan. Ya, waktu saya tugas di Medan saya juga ngajar di STM juga di Medan dulu, di STM 3 Jalan Timur itu. Anak bernama dia STM tahu sendiri kan.
Ya, guru STM saya asalnya. Jadi masuk sini orang mengira saya dari Fakultas Ilmu Keolahragaan. Ya, Ya, itu betul. saya jalani Persis. aja, jalani aja. Itu untungnya kita orang yang tidak tahu dengan olahraga misalnya kan. Saya ingin belajar karena kita tidak tahu kita belajar. Ya, karena kita tahu kita belajar. Saya belajar ya, saya keolahragaan, kepemudaan, saya belajar karena saya tidak tahu. Oke. Biasanya kalau orang sudah tahu, sering lalai kan? Ya, menganggap ini mudah. Karena kita tidak tahu sama, mohon maaf, kalau ada yang mualaf gitu kan, dia lebih pintar untuk Betul. agama misalnya, Betul. karena dia mempelajari. Nah, saya juga ngambil contoh di sana. Karena saya tidak tahu, maka saya ingin tahu. Ingin tahu ya saya belajar. Nah, alhamdulillah ya, itulah ya mengisi saya sebenarnya. Nah, sampai saat ini. Jadi dari 2007 Bapak udah mulai masuk Menpora, mungkin sampai tahun sekarang ya udah beberapa tempat atau kepala lah yang dipimpin gitu kan sama Pak Joni sendiri, dalam artian pengalamannya udah cukup banyak, ya Pak ya, di bidang apapun lah. Terus kita lebih masuk ke sekarang nih Pak, setelah Bapak di Kemenpora, kita bicara tentang olahraga dulu deh. Ya, oke. Nah, olahraga itu kan banyak hal nih Pak. Dan olahraga, ya kalau boleh dibilang zaman sekarang tuh netizennya juga banyak. Iya, iya. Gitu kan. Nah, olahraga sendiri, itu apa sih dasar untuk membangun olahraga di Indonesia ini? Baik, sebenarnya dari zaman Pak Adiaksa itu sudah ada Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005. Pertama kali Pak Adiaksa jadi menteri, terbentuk undang-undang itu. Berjalan selama ini. Tapi karena perkembangan zaman, kemudian juga situasi berubah, gitu kan. Ada beberapa pasal dalam undang-undang itu yang perlu kita revisi. Ya, maka mulai dari 2 tahun sebelumnya, mulai kita buat revisi undang-undang ini. Itu concernnya kemana dulu tuh Pak? Ya, Awalnya. undang-undang keolahragaan ini. Iya. Ya, jadi pada akhir tahun 2021 mulailah pembahasan yang lebih kencang gitu. Kebetulan saya diberi tugas oleh Pak Menteri melanjutkan asesmen yang lama per 1 November 2021. Begitu saya ditunjuk, tanggal 1 November itu, tanggal 8 November ada konsinyering. Konsinyering itu pembahasan undang-undang antara pemerintah dengan DPR. Konsinyering. Tanggal 8 langsung Pak Menteri perintah, Pak Ses pimpin. Menterinya zaman siapa tuh Pak? 2021 Pak Zainuddin Amali. Pak Ses, saya udah baru di sini kan November. Pimpin untuk panja panitia kerja pemerintah pembahasan dengan DPR. Panja pemerintah ini kita ada banyak ini kementerian. Ya, yang jelas Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kumham, Kementerian Pan-RB dan yang lain. Memang harus kolaborasi. Iya, karena banyak yang dibahas di sana. Saya leadernya. Oke. Saya ketua panja. Dari tanggal 8 November itu. Maraton kita kerjakan. Alhamdulillah pada tanggal 15 Februari yang lalu sudah disahkan di paripurna Undang-Undang Keolahragaan yang baru ini. Terus langkah awalnya apa tuh? Apa yang harus dibenahi dulu Pak? Wah, sangat banyak sekali dalam proses-proses pembahasan undang-undang itu, mengenai kelembagaan, mengenai lembaga anti doping yang kemarin ya, lagi rame kan? Itu kemudian sistem pembinaan atlet dan seterusnya. Nah, namun di sela-sela itu sebelum undang-undang ini disahkan, pada tahun 2020, tepatnya 9 September 2020, pada saat Hari Olahraga Nasional, Ornas, Bapak Presiden memerintahkan kepada Pak Menteri tahun 2020 itu, benahi tata kelola keolahragaan nasional. Kita ingin harus punya rancangan yang jelas
mau kemana kita. Oke. Paling tidak pada saat 100 tahun kemerdekaan Indonesia, apa prestasi olahraga kita sampai di mana? Jadi perintah itu diberikan Pak Presiden, kita bergerak, dirumuskan bersama-sama dengan pimpinan dari Pak Menteri. Makanya 1 tahun kemudian, tepat 1 tahun kemudian, tanggal 9 September 2021, terbitlah yang namanya DBON, Desain Besar Olahraga Nasional. Itu Desain Besar Olahraga Nasional. Desain Besar Olahraga Nasional ini memberikan arah yang jelas. Kemana kita? Paling tidak sampai ke 2045. Posisi kita di Olimpiade itu di mana? Oke. Peringkat berapa kita? Tentu ada milestone-nya, ya kan? Olimpiade Paris, apa yang kita ya target kita, kemudian Olimpiade 2028, 32, 36, sampai ke 42 nantinya. Kalender of event-nya udah dibahas ya? Tepat 1 tahun dari 2020, 9 September 2020. Pak Presiden memerintahkan Pak Menteri untuk membuat pembenahan tata kelola keolahragaan. Kita terjemahkan arahan Pak Presiden sama-sama dengan dipimpin oleh Pak Menteri. Tepat 1 tahun, 9 September 2021, terbit Perpres Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional ini. Itulah arah kita. Kita ngacu ke sana. Jadi dalam DBON itu secara garis besar itu disebutkan bahwa tahap-tahap untuk penyiapan atlet itu kita tidak seperti kalau istilahnya tiba masa tiba akal. Ini mau ikut event ini, pilih atlet masuk ke pelatnas, selesai itu hilang lagi. Tidak, kita betul by design. Dan untuk menciptakan atlet ini dia tidak didapatkan atletnya, tapi diciptakan. Ciptakan bagaimana? Ya dari usia dini. So ini udah melalui talent scouting yang memanfaatkan pencari bakat sport science. Anak-anak itu dari SD dilihat, diambil, dimasukkan di sentra-sentra banyak nanti di seluruh Indonesia. Dari sekian ribu itu nanti dititipkan lagi di 10 sentra nanti pusatnya. Kalau yang kecil-kecil itu namanya PPLP. PPLP itu ada di 34 provinsi. Ada semua PPLP. Ditambah lagi ada PPLPD namanya. Itu di kabupaten. Banyak itu. Ini yang unggul-unggul ini diambil, dilatih lagi di 10 sentra. Ada 10 sentra. Itu akan dibangun 10 sentra. Dari yang terbaik di 10 sentra ini, baru kita masukkan ke pemusatan yang lebih untuk persiapan atlet elit, tapi yang junior. Yang lagi kita persiapkan sekarang ini di Cibubur. Dan kompleknya lagi sedang proses persiapan pembangunan. Terus, itu. Maaf Pak, dari pas tadi gambaran besar desain itu Pak? Yang ada sekarang nih prasarana dan sarana kita udah mumpuni belum, Pak, ke arah sana? Masih kurang sekali, sangat kurang. Justru itu semua kita libatkan semua di dalam DBON itu banyak kementerian lembaga yang terlibat. Bagi-bagi tugas kita. Kalau untuk teknis keolahragaan ya Menpora. Untuk infrastruktur PUPR. Pendanaan yang Menteri Keuangan. Dengan daerah Mendagri. Apalagi yang lain misalnya untuk tes kesehatan, Kementerian Kesehatan. Jadi melibatkan semua kementerian lembaga di bawah komandan Bapak Wapres. Mantap. Wapres yang mimpin langsung. Terus gini Pak, dari gambaran dan desain besar tersebut, itu kan biar menarik animo masyarakat kita nih. Pasti kan ujung-ujungnya tuh ada bonus. Bonus prestasi sebagai atlet. Iya nggak? Nah, dalam artian itu sempat dibahas nggak Pak? Misalkan target kita kan kalau kita juara ini dapat hadiahnya sekian, bonusnya sekian, itu udah dibahas atau belum Pak? Tentu ada kita bahas itu. Yang jelas tujuan kita adalah multi event internasional yang tertinggi. Tertinggi apa? Olimpiade. Sekarang kita Olimpiade. Itu ada Asian Games, ada SEA Games. Itu bagaimana? Itu sasaran antara kita.
Jadi sasaran antara untuk mencapai Olimpiade. Yang kita siapkan ini adalah untuk Olimpiade. Makanya di dalam DBON itu saat ini ya, saat ini untuk fase pertama ini kita memprioritaskan kepada 14 cabang olahraga. 14. Bukan berarti yang di luar itu tidak kita perhatikan, tetap kita perhatikan. Tapi yang 14 nih kita fokus ke 14. Dengan 14 ini di PPLP pendekatan ke 14 cabang ini, kemudian ke sentra yang 10 tadi, 14 cabang ini juga yang kita fokuskan. Untuk yang pemusatan nasional tadi juga yang 14. Tapi 14 ini tidak harga mati, bisa degradasi. Ya. Dasar kita menentukan yang 14 ini juga melalui kajian yang melibatkan beberapa pakar olahraga, para guru besar, profesor di beberapa perguruan tinggi, praktisi, untuk mengkaji nih kenapa muncul angka 14 nih. Antara lain, cabang olahraga yang memperoleh medali di Olimpiade. Andalan lah. Yang memperoleh medali, itu pasti masuk yang 14 nih. Kemudian cabang olahraga yang diprediksi memperoleh medali. Itu. Nah, kemudian cabang olahraga yang memperoleh medali emas di Asian Games. Ya, tapi dia cabang olahraga Olimpik. Jadi betul-betul kita fokus. Sehingga dalam perencanaan pembangunan keolahragaan ini kita betul-betul tidak mohon maaf, selama ini kita kan betul bagi rata lah, dapat semua. Dapat semua sehingga tidak dapat apa-apa. Semua dapat tapi tidak dapat apa-apa jadinya. Mending kita malah yang ekstrimnya lagi. Kalau memang rasanya kita ngirim atlet kita itu untuk SEA Games misalnya nggak ada tidak mendapat medali, nggak usah kita kirim. Kita tidak lagi ingin sekian ribu deh bawa medali sedikit. Pak Menteri pernah menyampaikan, kita ambil contoh ada satu negara di Afrika yang atletnya dia negara miskin sebenarnya, tapi dia punya kelebihan di salah satu cabang olahraga nomor-nomor tertentu. Atletik, katanya atletik, lari. Dia cukup mengirim 3 orang aja. 3 orang dia bisa 100, 200 meter, 400 meter. Maraton berapa menit kalau dia dapat emas semua? Hanya 1 orang. Iya, betul. Daripada kita yang baik, mohon maaf. Betul. Olahraga tim yang banyak. Medali cuma 1. Iya, berapa? Itu kira-kira ya. Itu kira. Nah, terus ini Pak, tadi cukup menarik efisiensinya dan segala macam. Nah, ini kan kembali nih, nanti yang siapa berprestasi itu pasti dapat bonus. Bonus, ya. Nah, pernah nggak sih Pak, bonus itu sengaja dipending sama Kemenpora atau memang udah lantar dulu atau gimana? Nggak, kita nggak ada gitu. Ngaco ya? Ngaco itu. Kita arahan Pak Presiden gini, berikan upah kepada orang yang bekerja sebelum keringatnya kering. Terjadi pada saat Asian Games 2018. Ya, 2018. Sebelum penutupan Asian Games, itu sudah kita bagikan bonusnya. Keren. Jadi gitu viewer. Jadi kalau viewer yang kira-kira punya potensi olahraganya hebat, yuk kita buru-buru daftar ke Kemenpora atau ke gelanggang-gelanggang olahraga yang ada tim pantau. Siapa tahu viewer punya kesempatan untuk menjadi atlet. Ya, gitu, Pak? Ya, kita sekarang bagaimana mengajak masyarakat untuk berolahraga dan orang tua tuh mau menyerahkan anaknya sebagai atlet. Kalau selama ini kan kita lihat, mohon maaf, ada juga mantan atlet-atlet kita yang berprestasi, yang terlunta-lunta misalnya kan. Ya, kita bonus ini bukan jangan bentuk uang saja, itu dalam bentuk penghargaan. Secara umum di dalam undang-undang sebutkan diberikan penghargaan. Penghargaan bisa dalam bentuk uang dan bentuk lain. Antara lain apa? Diangkat sebagai PNS atau pegawai BUMN, TNI, Polri. Ya, kemudian diberikan misalnya kalau dia lagi kuliah diberikan beasiswa sampai dia menyelesaikan pendidikannya. Jadi bukan hanya bentuk bonus seperti itu, antara lain itu ya, bonus besar itu. Oke Pak, ini yang mungkin terakhir ya, dalam artian tadi udah kita bahas tentang olahraga demi olahraga dan sampai perencanaan dan lain-lain.
Nah sekarang kan ada satu sisi yang belum dibahas, yaitu kepemudaan. Nah ini PR juga, karena pemuda-pemuda sekarang ya banyaknya main di online atau apa. Nah apa kreasi dari Kementerian Menpora terhadap pemuda kita? Ya, kita harus mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Tapi walau bagaimanapun kita jangan lepas dari tujuan pembangunan kepemudaan. Sebagaimana amanat dari Undang-Undang 40 tahun 2009. Tujuan pembangunan kepemudaan itu di pasal 3 itu jelas dibunyikan. Tapi inti dari pasal 3 itu adalah ingin pemuda yang maju. Pemuda yang maju itu adalah pemuda yang berkarakter, berkapasitas, berdaya saing. 3 nih. Ya, kita utamakan yang berkarakter dulu. Nah, ini di pasal 3 dibunyikan bahwa pembangunan kepemudaan ingin pemuda yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi pekerti, itu karakter. Kemudian memiliki inovasi, kemudian kreatif, punya jiwa wirausaha. Nah, itu antara lain di kapasitas, baru berdaya saing. Ya. Kenapa karakter ini kita utamakan? Karena kalau fokus kita ke kapasitas tadi, dia pintar, cerdas, inovatif, kemudian kreatif, tanpa dibarengi dengan karakter yang kuat, dia akan punya inovasi, punya kreativitas. Bagaimana, mohon maaf, dia menipu temannya, mulai dari sana awalnya. Bagaimana dia menyulap kwitansi, karena nggak ada karakter. Makanya kita di karakter ini. Nah, itu pembangunan kepemudaan. Jadi inti pembangunan kepemudaan itu adalah ingin pemuda yang berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing. Jadi pemuda yang maju. Berdaya saing ini, ya tentu di dunia sekarang ini kita harus lebih unggul. Daya saing itu berarti kita lebih dari yang lain. Kalau dalam olahraga itu daya saing ini kita sebutkan bahwa kalau kita punya sistem pertandingan tuh bertahan, itu paling tinggi skornya 1-0. Seri. Bertahan kita kan, kita nggak maju. Nah, berarti kita harus unggul dari lawan kalau untuk bisa menangkan pertandingan. Ofensif ya Pak ya? Ofensif. Jadi kita jangan defensif, jangan bertahan kan. Ya, jadi harus lebih unggul dari lawan. Ya, gitu. Wah, ini menarik sekali viewers Indopos. Dari mungkin sebenarnya nggak cukup waktunya. Ini karena banyak yang dibahas, tapi dari sekian dulu, nanti mungkin kita lanjut di episode berikutnya. Ya, yang ada sekarang mungkin Pak Joni sendiri, sarannya dong Pak buat anak-anak muda atau anak-anak yang masih punya potensi di bidang olahraga maupun kesenian dan budaya, seperti apa Pak? Coba sarannya Pak. Para anak-anak muda seluruh Indonesia dimanapun berada, sebagai atlet itu saat ini merupakan sesuatu yang tidak seperti dulu lagi. Kita betul-betul memperhatikan agar kehidupan dan bisa jadi profesi. Jadi olahragawan itu merupakan suatu profesi nantinya. Sehingga jangan takut untuk menjadi atlet. Nah, kemudian kepada anak-anak muda yang lain di bidang kepemudaan, mulailah aktif bergerak, berorganisasi, bagaimana berorganisasi yang baik, kemudian juga dalam bidang kewirausahaan. Kewirausahaan itu penting untuk menjadi paling tidak sebagai life skill kita nanti di masa yang akan datang. Oke, kawan semua, jangan lupa subscribe, like, and komentar yang disampaikan untuk Indopos Co Channel. Sukses selalu. Ya, sekian viewer Indopos.co. Sampai ketemu di episode berikutnya bareng Pak Joni. Terima kasih. Bye. Ya, oke.